Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurawalia NIM F 2019-01133, kelas C3 Farmasi, Universitas Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai hubungan struktur aktivitas antibiotik. Adapun subpembahasan saya ialah pertama, pendahuluan dari antibiotik, kedua, golongan beta-laktam, ketiga, golongan tetrasiklin, dan keempat ialah golongan lincomycin. Yang pertama, antibiotik. Kita harus tahu apa sih antibiotik itu. Antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroorganisme. Pada awalnya, antibiotik ini diisolasi dari mikroorganisme dan dalam perkembangannya antibiotik kemudian diproduksi massal melalui sintesa kimia. Dalam dunia farmasi, sediaan antibiotik ini banyak digunakan sebagai terapi untuk berbagai banyak penyakit infeksi, baik yang disebabkan oleh bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Ini ialah gambar mengenai golongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya. Dapat lihat di sini ialah gambar pertama, antibiotik yang menghambat pembentukan protein dalam ribosom. Yang kedua ialah antibiotik yang menghambat sintesa asam folat dalam sitoplasma. Yang ketiga ialah antibiotik yang menghambat pembentukan RNA dan DNA. Yang keempat ialah antibiotik yang bekerja langsung pada membran sel bakteri. Dan kelima ialah antibiotik yang menghambat sintesa dinding sel bakteri. Golongan antibiotik berdasarkan struktur kimianya dibagi menjadi 6. Yang pertama, antibiotik beta-laktam, yang kedua, aminoglycosida, yang ketiga ialah tetrasiklin, yang keenam ialah polipeptida, kelima ialah makrolida, dan keenam ialah lincomycin. Penggunaan antibiotik yang rasional didasarkan pada pemahaman dari banyak aspek penyakit infeksi, faktor yang berhubungan dengan pertahanan tubuh pasien, identitas, virulensi dan kepekaan mikroorganisme, farmakokinetika dan farmakodinamika dari antibiotik yang perlu diperhatikan. Baiklah, kita akan memasuki subpembahasan kedua, ialah golongan beta-laktam. Golongan beta-laktam ini dibagi menjadi 3 turunan. Yang pertama ialah penisilin, kedua ialah cefalosporin, dan ketiga non-klasik. Saya di sini akan membahas mengenai golongan beta-laktam turunan cefalosporin. Pertama-tama kita harus tahu apa sih itu cefalosporin. Cefalosporin pertama kali diekskresikan dari jamur Cephalosporium acremonium pada tahun 1948 oleh Profesor Newton dan Abraham. Cephalosporin adalah kelompok antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Obat ini bekerja membunuh bakteri dengan cara menghambat pertumbuhan dinding sel bakteri. Cephalosporin digunakan untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri seperti otitis media, meningitis, infeksi kulit, infeksi ginjal, infeksi tulang, infeksi tenggorokan, dan infeksi penularan seksual seperti gonore. Adapun efek samping dari cefalosporin ini seperti sakit kepala, muntah, pusing, diare, dan lain-lain. Dapat dilihat di sini ialah gambar struktur umum dari cefalosporin. Adapun hubungan struktur aktivitasnya, yang pertama ialah turunan cefalosporin memiliki struktur inti yang sama, kecuali pada rantai samping posisi C7 dan C3. Modifikasi substansi pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat fisik kimia yang lebih baik, dan modifikasi substansi pada posisi C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Yang kedua ialah adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. Yang ketiga ialah aktivitas biologis sangat tergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi C7. Substitusi pada gugus metoksi pada posisi C7 seperti pada cefamycin dapat meningkatkan ketahanan terhadap beta-laktam laktamase. Yang keempat ialah pergantian isosterik dari atom S pada cincin hidrotiazin dengan atom O menghasilkan oxacefamycin dan atau oxacefam, menunjukkan spektrum antibakteri yang luas.
Adapun subpembahasan ketiga ialah golongan tetrasiklin. Apa sih golongan tetrasiklin ini? Antibiotik turunan tetrasiklin merupakan turunan octahydroxystatin yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin serta memiliki 5 atau 6 pusat atom C asimetrik. Turunan tetrasiklin merupakan antibiotika paten yang memiliki aktivitas spektrum luas baik terhadap bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif. Oleh karena itu, tetrasiklin merupakan obat pilihan untuk berbagai macam penyakit infeksi. Tetrasiklin ini dapat dikelompokkan ke dalam ketiga kelompok. Yang pertama ialah tetrasiklin alami. Contohnya nama obatnya ialah clotetrasiklin. Yang kedua ialah tetrasiklin semisintesis. Contohnya nama obat doxycycline. Yang ketiga ialah protetrasiklin. Contohnya nama obat dari apicycline. Mekanisme kerjanya ialah tempat kerja turunan tetrasiklin ialah pada ribosom bakteri. Turunan ini mencapai sasaran melalui dua proses ialah yang pertama ialah difusi pasif melalui pori hidrofil pada membran terluar sel. Doxycycline dan minocycline mempunyai kelarutan dalam lemak tinggi, hingga secara langsung dapat melalui lemak membran. Yang kedua ialah sistem pengangkutan aktif yang tergantung pada energi. Pompa dari semua turunan tetrasiklin ialah melalui membran sitoplasma terdalam kemungkinan dengan bantuan pembawa protein periplasma. Di dalam sel bakteri, tetrasiklin mengikat secara khas dan terpulihkan ribosom 30S, menghambat jalan masuk aminoasid tRNA ke dalam aseptor A pada kompleks mRNA ribosom, menghalangi penggabungan asam amino ke rantai peptida dan menyebabkan hambatan sintesis protein. Lebih tepatnya, tetrasiklin ini menghambat interaksi kodon antikodon pada tempat A dari subunit ribosom yang terkecil, yaitu S30S atau 40S. Dalam hal ini menjelaskan mengapa tetrasiklin bersifat kurang selektif dan menimbulkan efek samping yang relatif rendah. Adapun hubungan struktur dari aktivitas golongan tetrasiklin dapat dilihat di sini gambar struktur dari golongan tetrasiklin. Yang pertama ialah cincin B harus merupakan cincin aromatik dari cincin A. Harus bersubstansi pada setiap atom karbonnya dengan cara untuk mempercepat kepentingan aktivitasnya. Yang kedua ialah cincin B dan C dapat mentoleransi perubahan substituen selama sistem koteonel C1, C12, dan C12A tidak berubah dan konjugasi pada cincin fenol D. Yang ketiga ialah cincin D, C, dan D fenol merupakan sistem ketoenol yang sangat penting dan cincin A harus memiliki sistem ketoenol yang konjugasi. Yang keempat ialah secara spesifik cincin A mengandung trikarbonil, suatu gugus ketonel pada posisi C1 dan C2 dan C3. Struktur kimia penting lainnya untuk aktivitas antibakteri ialah pada gugus amin pada posisi C4 dan CA, cincin pada CA. Yang keempat ialah golongan linkomisin. Turunan linkomisin merupakan senyawa bakteriostatika yang pada kadar tinggi dapat bersifat bakteristik. Senyawa ini dapat diisolasi dari Actinomycetes, Streptomyces, dan Lincolnensis. Linkomisin adalah obat antibiotik untuk menangani infeksi bakteri berat. Linkomisin juga dapat digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada pasien yang alergi terhadap antibiotik penisilin. Nah, linkomisin ini bekerja dengan cara mengganggu pertumbuhan bakteri khusus yang diperlukan bakteri untuk tetap tumbuh dan hidup. Dengan begitu, bakteri tidak dapat tumbuh dan akhirnya mati. Perlu diketahui, antibiotik ini dapat digunakan untuk mengobati pilek flu atau penyakit akibat infeksi virus lainnya. Adapun efek samping dari linkomisin ini ialah diare, pusing, mual, rasa perut tidak enak. Adapun bentuk sediaan obat dari linkomisin ialah seperti sirup dan kapsul.
Ini ialah hubungan struktur aktivitas dari linkomisin. Dapat dilihat di sini ialah gambar struktur umum dari linkomisin. Yang pertama ialah endemitalasi memberikan aktivitas melawan bakteri gram negatif. Yang kedua ialah bertambahnya panjang rantai substituen profil hingga N-heksil pada posisi C4 pada gugus piridilin meningkatkan aktivitas in vivo. Yang ketiga ialah triometil ester pada gugus triolin oksinida adalah penting untuk aktivitas antibakteri. Yang keempat ialah modifikasi struktur pada posisi C7 seperti penambahan 7S-kloro atau 7ROCH3 akan mengubah sifat fitokimia obat dan mempengaruhi sifat farmakokinetika dan spektrum aktivitasnya. Efek samping yang umumnya seperti ruam kulit, mual, muntah, dan diare. Adapun sumber atau referensi yang saya ambil dari PPT ini yang pertama ialah buku Kimia Medisinal 2, editor Siswandono. Yang kedua ialah buku Kimia Farmasi, modul tahun ajar alam cetak farmasi. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai hubungan struktur aktivitas antibiotik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.